Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat channel Inspirasi Pendidikan, bagaimana kabarnya? Pak Guradi doakan semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat-sahabat CIP, saat ini kita sedang berada dalam masa liburan tahun pelajaran 2021-2022. Dan sebentar lagi, tahun ajaran 2022-2023 akan segera dimulai. Dan tentunya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menyongsong tahun ajaran baru tersebut. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan kurikulum di sekolah kita, yakni kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang telah direquest oleh sahabat guru hebat kita, yakni pemilik akun YouTube Umroh Mudah, yang meminta part 2 dari konten yang sebelumnya telah saya buat, yakni alokasi waktu pada kurikulum Merdeka. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat CIP semuanya, karena berkat dukungannya semua, maka sampai saat ini konten part 1 tersebut telah ditonton lebih dari ribuan kali. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Hal-hal esensial pada kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya, kita melangkah pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dilakukan secara fleksibel baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Yang kedua, mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Yang ketiga, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Selanjutnya, apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu-isu penting. Dan yang ketiga, menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Nah, itulah pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bagi peserta didik. Yang pertama, memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Yang keempat, melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar. Yang kelima, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Yang keenam, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Selanjutnya, selain manfaat pada peserta didik, juga ada manfaat proyek penguatan Pancasila bagi sekolah, yakni
menjadikan sekolah sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita melangkah pada manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi guru. Yang pertama, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Dan selanjutnya, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi dengan guru dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada jenjang sekolah dasar. Ada 5 tema yang akan dipelajari dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk jenjang SD. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, rekayasa dan teknologi. Dan yang kelima adalah kewirausahaan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional, perlulah anak-anak atau taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Inilah filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Sahabat-sahabat CIP semuanya, kita lanjut pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KOSP. Nah, kurikulum operasional yang dikembangkan adalah yang pertama, sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Selanjutnya, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Jadi, pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, jadikan contoh atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya. Next, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Keempat, akuntabel. Dan yang kelima adalah melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya, komponen KOSP. Komponen kurikulum operasional meliputi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan lampiran-lampiran. Jadi, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, dan mengadaptasi contoh model perangkat ajar yang diberikan oleh pemerintah. Dan satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, next, capaian pembelajaran atau disingkat CP. Apakah CP itu? CP adalah, atau capaian pembelajaran adalah, kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi, sebagaimana kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD dalam kurikulum 2013 dirancang. Dalam CP, strategi yang semakin dikuatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengurangi cakupan materi dan perubahan tata cara penyusunan capaian yang menekankan pada fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, next, penggunaan fase. Perbedaan lain antara KIKD dalam kurikulum 2013 dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Sementara KI dan KD ditetapkan per tahun, capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase-fase. Adapun fase-fase untuk sekolah dasar adalah, yang pertama, fase A. Fase A ini umumnya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 2 sekolah dasar atau sederajat. Fase B umumnya untuk kelas 3 sampai kelas 4 SD atau sederajat.
Dan fase C umumnya untuk kelas 5 sampai kelas 6 SD atau sederajat. Jadi ada 3 fase untuk sekolah dasar. Nah, next, perangkat ajar. Ada 3 perangkat ajar yang baru dikembangkan dalam kurikulum Merdeka, yakni contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini perangkat-perangkat yang baru dikembangkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sahabat-sahabat channel Inspirasi Pendidikan, inilah pembahasan part 2 dari implementasi kurikulum Merdeka yang insya Allah akan diterapkan pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dibagikan kepada sahabat-sahabat channel Inspirasi Pendidikan yang lain, agar kita lebih memahami dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk menyusun tahun ajaran baru dengan kurikulum yang baru. Semoga kita bisa menjadikan anak didik kita, peserta didik kita, generasi yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Demikianlah konten kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Inspirasi Pendidikan.